Di video kali ini, saya akan menceritakan salah satu film India yang mengisahkan tentang kasus pemerkosaan yang terjadi di negara itu, yaitu Terry. Film yang berasal dari India Selatan atau tepatnya dari perfilman Tamil ini disutradarai oleh pria bernama Atlee, sutradara yang sedang naik-naiknya di India. Di film ini dia berkolaborasi dengan Joseph Vijay, aktor yang gak perlu diragukan lagi bakat aktingnya. Mereka berhasil mengadu emosi penonton dalam film ini karena film ini benar-benar sangat menyentuh sekali. Penonton akan disajikan adegan-adegan aksi yang menarik dibalut dengan kasus pemerkosaan yang sempat viral di India beberapa tahun lalu, di mana ada seorang perempuan yang diperkosa, lalu alat sensitifnya dimasukkan besi berkarat. Yang jelas kalian tidak akan kecewa lah menonton film ini, karena ini adalah salah satu film terbaik Vijay setelah film Mersal yang juga pernah saya ceritakan dulu. Oke guys, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Di awal cerita film ini, kita akan melihat kelakuan seorang ayah bernama Joseph yang selalu telat mengantar anaknya ke sekolah, yaitu Nivi. Karena hal ini, Nivi pun harus pandai-pandai memberi alasan agar dia tidak dimarahi oleh guru cantiknya, yaitu Annie. Annie yang kebingungan kenapa Nivi selalu telat, kemudian menyuruh Nivi untuk memanggil ayahnya. Setelah ketemu, Annie pun menasihati Joseph agar dia tidak telat lagi mengantar Nivi. Selain itu, si Annie ini ternyata ada niat lain, ingin ketemu dengan si Joseph. Dia rupanya menyukai Joseph, namun dia tidak menunjukkan rasa sukanya itu secara berlebihan. Ya, namanya juga cewek, kalian tahu sendiri lah ya, gengsinya itu tinggi coy. Nah, by the way guys, Joseph ini adalah seorang single parent yang mempunyai toko roti cukup terkenal di daerahnya, yaitu daerah bernama Kerala. Dibantu oleh temannya yang mirip dengan Justin Bieber, yaitu Rajendar, dia mengelola toko roti itu yang katanya warisan orang tuanya. Walaupun sibuk mengurus toko roti itu, dia tidak pernah lupa meluangkan waktunya untuk si Nivi. Mereka berdua pun sangat akrab guys, saking akrabnya, si Nivi enggak memanggil ayah atau bapak pada si Joseph, melainkan memanggilnya dengan sebutan baby. Si Joseph pun demikian, karena menurutnya, hal ini akan lebih mendekatkan dirinya dengan anak tersayangnya itu. Nah, pada suatu hari, Nivi terkena masalah di sekolahnya, lantaran dia memukul salah satu temannya yang mengganggu dirinya. Annie pun kemudian menyuruhnya untuk memanggil Joseph dan menemuinya di pekarangan gereja yang tidak jauh dari sekolah. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba ada sekelompok preman yang salah satunya mengambil kacang yang sedang dimakan Nivi. Spontan Nivi pun langsung ngamuk-ngamuk dan menyuruh preman jelek itu untuk meminta maaf padanya. Namanya juga preman, mana mau disuruh minta maaf, malahan dia mau menampar Nivi, namun untungnya tangan preman itu langsung ditahan. Kalau kalian pikir yang tahan adalah bapaknya, kalian salah guys. Yang nahan ternyata adalah Annie, sedangkan Joseph malah ngumpet di belakang Nivi, ketakutan seperti ayam sayur. Annie tanpa takut langsung menampar preman itu, dan preman itu bersama anggotanya langsung cabut dari sana. Keesokan harinya, Annie menjemput Nivi di rumahnya karena dia tidak mau Nivi terlambat lagi ke sekolah. Namun tanpa diduga-duga, motor mereka dilanggar oleh anggota preman tadi menggunakan sebuah truk. Spontan Joseph pun langsung panik, tapi untungnya mereka berdua tidak kenapa-napa. Annie yang tidak terima dengan semua ini, kemudian tanpa sepengetahuan Joseph membuat laporan ke polisi. Sebenarnya apa yang dilakukan Annie sudah benar, namun preman yang mereka hadapi bukan preman sembarangan. Kelompok preman yang diketuai oleh pria bernama Chitan ini sangatlah disegani di daerah itu, bahkan polisi pun berada di bawah kendali mereka, alias polisi adalah decking mereka. Karena hal ini, Joseph bersama Annie kemudian mencabut laporan itu karena dia tidak mau berurusan dengan kelompok preman itu. Nah, pada saat mereka sedang mencabut laporan itu, ada seorang polisi yang katanya pernah bertemu dengan Joseph, bahkan dia mengaku pernah latihan kepolisian dengan Joseph. Joseph pun langsung menyangkalnya, namun anehnya di sini, di saat Joseph mau pergi dari sana, tiba-tiba saja polisi itu menyebut nama Vijay Kumar tepat di belakangnya. Joseph kemudian melihat ke belakang, namun si polisi bilang kalau dia memanggil bawahannya. Setelah dari kantor polisi itu, Joseph dan Annie kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Belum lama sampai di rumah, Joseph dikejutkan dengan kedatangan beberapa preman tadi. Mereka ingin membalas dendam pada Joseph, walaupun Joseph sudah mencabut laporan terhadap mereka. Joseph pun dipukuli tanpa ampun oleh mereka, tidak peduli pada saat itu sedang hujan lebat. Di tempat lain guys, Annie yang curiga pada Joseph, kemudian mengetik nama Vijay Kumar di komputernya.
Setelah melihat hasilnya, dia pun sangat terkejut sekali karena si Joseph itu guys, ternyata adalah mantan seorang polisi, atau lebih tepatnya adalah mantan wakil komisaris polisi. Eni kemudian langsung pergi ke rumahnya Joseph yang sedang memukuli para preman tadi. Ternyata si Joseph cuma kalah di awal pertarungan aja. Dia dengan ganasnya mengajar satu persatu preman itu sampai para preman itu kabur dari sana. Setelah rahasianya terbongkar, Joseph kemudian menceritakan pada Eni kejadian 7 tahun yang lalu, di mana saat itu dia masih menjadi polisi. Jadi guys, Joseph atau nama aslinya adalah Vijay Kumar, merupakan wakil komisaris di salah satu kota terbesar di India, yaitu Chennai. Dia sangat lihai dalam mengatasi segala macam kasus, dan yang paling penting, dia adalah polisi jujur. Nah, salah satu kasus yang pernah dihadapinya adalah mengatasi para preman sangar yang gak ada otaknya mabuk di sebuah kelas sekolah. Kasus ini sebenarnya agak kocak sih, nggak ada ngeri-ngerinya sama sekali. Di sini dia nggak bawa pasukan untuk nangkap mereka. Dia hanya masuk sendiri ke sana dan kemudian memberikan pertanyaan anak SD ke beberapa preman itu. Jika berhasil menjawab, maka Vijay akan pergi meninggalkan mereka. Namun sebaliknya, jika nggak bisa jawab, Vijay akan memukul mereka dengan rotan kayu. Ada 4 orang yang disuruh menjawab pertanyaan itu, namun tidak ada satupun yang bisa menjawab. Dari keempat pertanyaan itu, ada satu pertanyaan di mana disuruh mengulang lagu Twinkle Twinkle Little Star. Seharusnya lagu itu cukup gampang kan? Namun si preman dengan kocaknya mengulang lagu itu seperti ini. Twinkle, Uncle, Superstar, Diamond Babu, Indah Pai. Ya udah, karena nggak bisa jawab, mereka pun dipukuli sampai badannya merah-merah dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Di sela-sela tugasnya menghadapi para penjahat, dia juga harus menghadapi ibunya yang terus-terusan menjodohkannya. Padahal si PJ ini nggak suka dijodohkan, tapi kalian tahu sendiri lah ya, namanya juga orang tua. Nah, satu persatu gadis pun sudah dilihat sama PJ, namun tidak ada yang kecantol di hatinya. Hingga pada suatu hari, Vijay dan ibunya yang baru pulang dari rumah salah satu gadis melihat sesuatu yang janggal di perempatan lampu merah. Di sini dia melihat sepasang anak kecil yang kaki dan matanya cacat sedang menjual tisu. Vijay lalu menawarkan anak itu untuk sekolah, namun di saat yang bersamaan, bos anak itu tiba-tiba datang ke sana. Dia menyuruh Vijay untuk tidak mempengaruhi anak itu atau dia akan memukuli Vijay. Belum tahu dia guys, siapa itu Vijay. Vijay yang sudah geram dengan preman itu langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan kemudian mendatangi preman itu. Ternyata dia nggak sendirian, di sana sudah ada beberapa temannya yang siap menghadapi Vijay. Layaknya seperti anak muda India pada umumnya, Vijay pun langsung memukuli para preman itu di tengah jalan, tidak peduli lalu lintas sedang ramai-ramainya. Setelah puas memukuli para preman itu, Vijay kemudian membawa mereka ke rumah sakit. Di sini mereka ditangani oleh seorang dokter wanita yang wajahnya mirip dengan mantan saya, mantan majikan maksudnya, yaitu wanita bernama Mitra. Mitra yang nggak tahu kalau mereka adalah preman, kemudian bertanya kenapa mereka bisa mengalami luka seperti itu. Si preman pun bilang kalau mereka baru saja dipukuli sama polisi. Mitra yang nggak tahu akar permasalahannya langsung marah-marah sama si Vijay. Si Vijay pun bilang, "Kau tahu apa yang telah mereka lakukan? Ada anak laki-laki berumur 6 tahun yang sengaja diputuskan sebelah kakinya dan kemudian disuruh untuk menjual tisu. Lalu ada anak perempuan berumur 9 tahun. Preman itu sengaja membutakan mata sebelah kirinya dengan menuangkan cairan logam." Setelah tahu semua itu, Mitra yang sebelumnya sangatlah garang langsung menangis melihat tindakan mulia itu. Selain 2 orang anak itu, Vijay juga berhasil menyelamatkan beberapa anak lain dan dia berjanji akan menyekolahkan mereka. Nah, setelah tahu si Vijay ini adalah polisi baik, si Mitra langsung senyum-senyum genit nih guys sama si Vijay. Dia tanpa basa-basi langsung mengajak Vijay untuk ketemuan di suatu tempat. Ya udah, mulai dari saat itu, mereka mulai dekat dan akhirnya mereka pun pacaran. Di sela-sela kebahagiaan karena sudah mempunyai pacar, Vijay harus menghadapi satu kasus yang benar-benar mengubah hidupnya. Jadi guys, ada seorang bapak-bapak yang melapor pada Vijay kalau anak perempuannya yang bernama Raji telah hilang selama 3 hari. Tanpa buang-buang waktu, Vijay pun bersama anggotanya langsung mendatangi perusahaan teknologi di mana itu adalah tempat kerjanya Raji. Vijay pun mulai mencari jejak Raji di sana, mulai dari melihat rekaman CCTV, lalu bertanya ke orang-orang sekitar,
dan dia juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari Raji. Singkat cerita, melalui rekaman CCTV, Vijay mengetahui kalau Raji telah diculik oleh pengemudi mobil Audi berwarna merah. Dia kemudian menyuruh Rajendar yang juga merupakan polisi dan juga supirnya untuk mencari tahu siapa pemilik mobil Audi itu. Nah, keesokan harinya, Raji ditemukan oleh pengembala kambing di dekat sungai yang cukup jauh dari tempat kerjanya dengan posisi yang sangat memprihatinkan. Dia kemudian membawa Raji ke rumah sakit dan langsung memberitahu polisi soal penemuan ini. Setelah tahu Raji telah ditemukan, Vijay langsung pergi ke rumah sakit dan betapa terkejutnya dia setelah melihat keadaan Raji yang sudah kritis. Vijay lebih terkejut lagi guys setelah diberitahu apa yang terjadi pada Raji. Ternyata gadis ini mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Dia diperkosa dengan kejam terus-menerus selama 3 hari hingga membuat organ intimnya menjadi rusak. Yang bikin saya nyesek guys, setelah diperkosa itu, si pelaku dengan sadisnya memasukkan besi berkarat ke dalam organ intimnya. Kok ada ya manusia sekejam itu? Saya saja tidak bisa membayangkannya. Nah, spontan Vijay pun langsung meneteskan air mata dan kemudian mencoba untuk berbicara dengan Raji. Di sini Raji bilang, "Tolong suruh dokter untuk membunuh saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit ini." Tak lama setelah mengatakan itu, Raji kemudian meninggal dunia. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung menangis, termasuk ayahnya yang histeris melihat anaknya sudah meninggal. Setelah kematian Raji, Vijay menyuruh Rajendar untuk membuat surat perintah penangkapan karena sudah diketahui siapa pelakunya, yaitu pria bernama Aswin. 3 hari kemudian, Vijay datang ke rumah pelaku yang ternyata adalah anak seorang menteri, yaitu Panama Malai atau kita panggil saja Malai. Vijay tanpa takut langsung bertanya di mana Aswin, namun anehnya di sini guys, si Aswin ini ternyata sudah tidak pulang selama 3 hari. Si Malai malah menyuruh Vijay untuk mencari anaknya, dan jika sudah ketemu, dia boleh memproses hukum anaknya itu. Nah, saat perjalanan pulang dari sana, Vijay menyuruh Rajendar untuk menghentikan mobil mereka di sebuah jembatan. Di sini Vijay bertanya pada Rajendar, apa hukuman yang pantas bagi seorang pemerkosa? Kata Rajendar, "Aku akan memukulinya sampai habis-habisan, Pak. Aku akan menghancurkan wajahnya sampai tidak dikenali lagi. Dan terakhir aku akan menggantungnya terbalik di bawah jembatan ini." Si Vijay kemudian jawab, "Oh, seperti itu. Coba kau lihat di bawah jembatan ini. Ada apa di sana?" Rajendar lalu melihat ke sana dan inilah yang dilihatnya. Jadi guys, tak lama setelah Raji dikubur 3 hari yang lalu, Vijay entah bagaimana berhasil menculik Aswin. Dia lalu memukulinya tanpa henti selama 3 hari, lalu merusak wajahnya dengan besi, kemudian mencincang-cincang kemaluannya, dan terakhir menggantungnya terbalik di jembatan itu. Intinya guys, Vijay menyiksa Aswin dengan sangat brutal, sama seperti yang dilakukan Aswin pada Raji. Nah, tak lama kemudian, Malai beserta anggotanya datang ke sana, dan sangat terkejut melihat Aswin telah mati. Dia lebih terkejut lagi setelah diberitahu kalau alat kelamin Aswin telah dicincang sebelum dibunuh. Malai lalu bertanya pada Vijay, kira-kira siapa orang yang melakukan semua ini? Si Vijay menjawab, "Itu bisa siapa saja, Pak. Mungkin masyarakat biasa, mungkin jurnalis yang ada di sini, mungkin juga anggota keluarga Anda sendiri, atau mungkin juga adalah seorang polisi yang bernama Vijay Kumar." Sontak Malai pun hanya bisa terbengong tidak percaya, sementara Vijay pergi dari sana dengan gayanya yang keren. Setelah menyelesaikan kasus yang menyedihkan itu, kita sekarang akan melihat kebahagiaan yang dirasakan Vijay dan juga Mitra, di mana mereka berdua melangsungkan pernikahan yang amat meriah, disaksikan oleh keluarga dan juga teman-temannya. Kebahagiaan mereka pun semakin lengkap guys, karena 1 tahun kemudian, Mitra melahirkan anak perempuan yang sangat cantik, yaitu si Nipi tadi. Hari-hari mereka pun diselimuti kesenangan dan juga keceriaan, karena mereka sekarang sudah menjadi keluarga yang lengkap. Sayangnya guys, kebahagiaan mereka hanya sesaat saja, karena 1 tahun kemudian, keluarga Vijay diserang oleh Malai, lalu adiknya yang bernama Ratnam, kemudian polisi korup bernama Karikalan, dan 2 orang bodyguardnya Malai. Dalam peristiwa penyerangan ini, Vijay harus kehilangan Mitra dan juga ibunya. Sementara dia bersama Nipi berhasil selamat sesaat sebelum rumah mereka meledak karena ulah dari anak buah Malai. Sedih ya guys, demi sebuah keadilan, Vijay harus rela kehilangan orang-orang yang dicintainya.
Nah, setelah peristiwa menyedihkan itu, Vijay langsung berhenti menjadi polisi dan kemudian membawa Nivi ke Kerala ini. Di sini selama 5 tahun dia menyamar sebagai pria bernama Joseph agar dia bisa membesarkan anaknya dengan tenang. Dia juga menghindari orang-orang yang ingin mencari masalah agar keberadaan dirinya tidak diketahui oleh Malay. Oke, sekarang kita balik lagi ke Annie. Setelah mendengar cerita itu, Annie pun langsung meneteskan air mata karena tidak menyangka masa lalu Vijay sangatlah kelam. Selanjutnya, scene kemudian pindah ke Vijay, di mana dia sedang bertemu dengan ketua para preman yang menyerangnya tadi, yaitu Chitan. Di sini Vijay meminta maaf karena sudah memukul anggotanya, dan dia berharap masalah di antara mereka selesai sampai di sini. Chitan memang memaafkannya, namun dia sangat curiga guys pada si Vijay ini. Chitan lalu menyuruh anggotanya untuk memfoto Vijay agar dia bisa mencari tahu siapa sebenarnya si Vijay itu. Keesokan harinya, Vijay mengantar Nivi ke bus sekolahnya karena dia bersama teman-temannya akan berangkat untuk tugas luar sekolah. Sebenarnya Vijay sangat berat untuk melepas anak kesayangannya itu karena selama ini mereka tidak pernah berpisah. Namun karena ini berkaitan dengan sekolah, dia pun rela membiarkan Nivi pergi. Nah, baru aja beberapa meter bus itu pergi, Vijay tiba-tiba saja ditelepon oleh seseorang yang tidak lain tidak bukan adalah Malay. Sontak Vijay pun langsung terkejut karena tidak menyangka Malay bisa menemukannya. Dia kemudian lebih terkejut lagi guys setelah melihat bus sekolah anaknya terjatuh dari sebuah jembatan yang ternyata supirnya adalah orang suruhannya Malay. Untungnya guys, kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa alias semua anak di bus itu berhasil diselamatkan. Nah, setelah peristiwa ini, Vijay tidak punya pilihan lain selain kembali ke Chennai dan kemudian menghabisi para bajingan yang telah menghancurkan keluarganya. Orang pertama yang menjadi korban adalah si polisi korup Karikalan yang digantung terbalik di kantornya sendiri. Lalu korban kedua adalah adiknya Malay yaitu Ratnam yang dijatuhkan dari lantai atas sebuah bangunan. Sekarang yang tersisa tinggal Malay dan 2 orang bodyguard-nya. 2 bodyguard yang badannya besar-besar itu dibunuh Vijay dengan cara memukuli dengan menggunakan besi. Sementara si Malay sendiri matinya kurang greget guys, karena dia cuma digantung terbalik sama seperti Karikalan. Akibat kejadian pembunuhan ini, warga kota Chennai pun menjadi geger karena yang meninggal itu adalah orang-orang yang berpengaruh di kota itu. Untuk menenangkan para warga, komisaris polisi yang bernama Chakra kemudian melakukan jumpa pers dengan banyak wartawan. Di sini dia mengatakan kalau dirinya akan menangkap si pembunuh dalam waktu 48 jam. Nah, salah satu wartawan yang ada di sana nanya, "Pak, ada rumor nih yang mengatakan kalau pembunuhan itu dilakukan oleh Vijay Kumar." Si Chakra menjawab, "Apa kau sudah gila? Vijay Kumar kan sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Bagaimana orang yang sudah mati bisa melakukan pembunuhan?" Sontak jawaban itu langsung membuat satu ruangan tertawa dan tak lama kemudian jumpa pers itu selesai. Setelah itu, Chakra kemudian kembali ke ruangannya dan tanpa disangka-sangka guys, di sini dia sudah ditunggu oleh Vijay. Black tea சாப்பிடுங்க விஜய். Kalian pasti bingung kan apa yang terjadi? Padahal baru aja si Chakra bilang kalau Vijay sudah mati 5 tahun yang lalu. Jadi guys, Chakra ini adalah polisi jujur sama seperti Vijay. Setelah kematian Mitra dan ibunya 5 tahun yang lalu, Vijay memberitahu Chakra kalau pembunuh keluarganya adalah Malay beserta 4 antek-anteknya tadi. Karena si Malay ini adalah menteri, jadi sulit yang namanya hukum bisa menyentuh dirinya alias dia kebal hukum. Biarpun saat itu Malay dan anteknya ditangkap, percuma saja karena ujung-ujungnya mereka akan bebas. Oleh karena itu, Chakra menyuruh Vijay untuk melakukan teknik hantu. Apa itu teknik hantu? Itu merupakan operasi rahasia untuk membunuh penjahat kelas kakap yang seperti saya bilang tadi, yaitu kebal hukum. Vijay Kumar sengaja diberitakan telah meninggal 5 tahun yang lalu agar dia bisa melakukan operasi ini sekaligus membalas dendam atas kematian istri dan juga ibunya. Oke, selanjutnya, scene kemudian melompat jauh hingga beberapa tahun setelahnya, di mana kita akan melihat keindahan sebuah negara bagian yang sampai sekarang masih menjadi sengketa, yaitu Jammu dan Kashmir. Di sini Vijay, Nivi, Rajendra, dan Annie yang sekarang sudah berpacaran dengan Vijay hidup dengan tenang di tempat tersebut.
Vijay terpaksa membawa keluarganya ke sana karena dia akan melanjutkan teknik hantu. Scene di film ini kemudian ditutup setelah Vijay menerima paket dari komisaris mengenai calon korban selanjutnya. Vijay kemudian meminta izin pada Nivi untuk pergi selama 10 hari dan Nivi pun mengizinkannya. Terry, baby. Jadi itulah guys, alur cerita film India yang sangat menyentuh, dibalut dengan adegan action yang sangat keren, yaitu Terry. Cerita film ini memang sedikit rumit, namun jika kalian menyimaknya dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan mengerti dengan alur ceritanya. Intinya, film ini mengkritik keras kepolisian negara itu karena hanya bisa menuntaskan sedikit kasus perkosaan. Padahal guys, menurut sumber yang saya baca, di India itu setiap tahunnya ada puluhan ribu kasus pemerkosaan. Karena hal ini, India pun menjadi salah satu negara berbahaya untuk perempuan dan pastinya ini adalah sebuah aib untuk negara tersebut. Oke guys, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.